untuk yang pembelajaran sosial emosi itu dan memang sedul-dulnya tuh dari semua itu tuh memang dari semua modul yang ada di dalamnya itu semuanya sudah sudah saya terapkan. Hanya saja tidak tahu namanya itu apa. Terus satu itu tidak tahu namanya. Terus yang kedua, karena sudah tahu ternyata materi ini tindakan aksi nyatanya ternyata seperti ini nih. Oh, nah dari situ kita tahu sudah itulah nama ada modulnya dan saya pun memperkuatnya. Tinggal diperkuat lagi gitu nah. Iya, iya, Sehingga iya. nanti terarah Iya, betul. pelaksanaan. Sudah dilaksanakan sebelum ini ya, Iya, sudah sebelumnya. ternyata. Seperti yang baru-baru ini pembelajaran sosial emosional itu sudah saya memang lakukan karena dulu tuh saya tidak tahu namanya. Yang saya lakukan begitu saya misalkan, aduh masuk kelas yang ribut ini. Iya, iya, iya. Jadi gimana caranya? Saya berpikir dulu, nah, kayaknya saya harus melakukan tindakan ini. Saya langsung mencari strategi-strategi Iya, saya. betul. Nah, jadi begitu pas sudah mendekati saya berjalan tuh, saya mendekati kelasnya, saya masuk ke kelas, akhirnya saya sapa dengan anak-anak. Saya langsung berhenti sini, saya menarik napas dalam-dalam, langsung saya sudah Bismillahirrahmanirrahim. Iya, iya, iya. Saya ini guru, saya pasti bisa membacakan ini Iya. bidang saya. Saya berpikir positif Iya, benar. Jadi, halo anak, itu tidak pakai masker jadi. Jadi mereka tuh lihat mimik wajah saya seperti, oke gimana gini, gimana kabar kalian semuanya? Iya. Baik mister, gini. Oke, ada yang nggak masuk nggak ya? Kok ada kursi kosong Iya, gitu, iya, nah ya iya, siapa iya, yang tidak iya. datang ke sekolah? Kenapa? Itu enggak dia bolos ini. Mereka menyampaikan seperti itu gitu. Iya. Oh iya gitu. Mungkin ada sesuatu kali ya, Iya, kenapa sampai dia betul. melakukan hal itu. Nah, saya Jadi tidak langsung diajak dulu anak-anak ngobrol santai ya. iya, ngobrol santai. Iya. Kemudian saya bilang begini, saya tidak langsung menjudge anak itu, dia bolos karena ini. Enggak, saya kenapa ya dia seperti itu, ada sesuatu kayak Iya. enggak memang dia Mas, enggak mungkin ada sesuatu yang kamu Iya. tidak tahu. Iya. Saya langsung kasih pikiran positif, Iya, padahal dia itu betul. tidak ada belum Berarti pelajari gitu. itu kepedulian, empati ya? Iya, Ya, empati masih di empati. situ, Iya. karena Jadi mereka kita tahu. seperti merasakan apa yang dirasakan kan? Nah itu pertanyaan stimulus itu yang harus kita ajak anak-anak Iya, begitu, iya, bukan kita langsung mengajak enggak, tapi mereka langsung terlibat, merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Jadinya anak-anak ikut ini juga, ikut berpikir positif juga Iya, kan? ikut berpikir positif. Iya. Nah, Jadi kayak gitu sebenarnya sih. ada pembinaan moral sudah di situ tuh Pak, Iya, pembinaan itulah karakter. itu. Nah, jadi pas sudah ada saat mengajar anak-anak ribut gitu kan, berarti kan tidak sesuai dengan harapan kita, anaknya ribut. Jadi saya bilang, oke, kamu kenapa pindah di sini? Saya tanya, kamu kenapa pindah ya dari tempat dudukmu yang nyaman gitu kan di sana? Enggak, saya mau berduduk sama ini lebih biar saya mau kerja. Oke, boleh. Jadi saya membiarkan Iya, keinginannya dia, minatnya dia ternyata mau Iya. nyamannya di situ. Ya sudah kita biarin. Nah gitu. Jadi saya banyak menyerahkan ke anak. Pokoknya saya kelola sepositif mungkin. Luar biasa Pak ya. Jadi saya tidak mau kayak jangan enggak pernah. Enggak ada sudah yang seperti itu ya. Tapi memang dari dulu memang tipenya Pak Indra ini bukan yang memang lemah lembut ya sepertinya ya, penyayang sama anak-anak. Karena saya tahu saya tahu kondisi saya gitu kan, sifat saya kayak gimana, nggak mungkin saya berkelahi karena memang saya nggak bisa berkelahi ibaratnya kayak gitu. Saya pemarah, saya tidak orang yang pemarah gitu kan, jadi memang nggak bisa saya lakukan itu. Jadi saya langsung aja berpikir positif aja di situ. Saya berpikir positif, saya kendalikan emosi saya. Jadi dari guru dulu yang di ini Iya, dari saya dulu itu. Nah akhirnya muncul itu tadi pembelajaran sosial. Oh ternyata saya sudah lakukan ini gitu, semua semuanya saya lakukan, tapi pas ini lagi saya lakukan, oh ternyata namanya ini toh sosial emosional, begitu langkah-langkahnya gitu. Kalau misalnya di kasus itu kan Pak ada misalnya anak-anak yang lagi main HP itu. Nah kalau misalnya gurunya yang tidak punya sosial emosional itu dia langsung ini gara-gara kamu nih main HP terus. Iya. Nah, itu contoh kasusnya kan. Berarti dia kurang. Saya pernah dapat anak-anak itu kan, Mister, boleh saya gunakan HP untuk cari terjemahan ya? Boleh, selama itu benar. Nah gitu saya bilang, selama itu benar boleh nak. Oke, makasih Mister ya kan. Nah itu kan ya pas ada dia buka kan, oh Mister dia buka WA, dia buka ini gitu tuh, dipukulin tamannya gitu kan. Jadi saya datangi, iya Mister, tadi ada masuk Mister gitu kan, tahu lah anak-anak. Iya nggak apa-apa, kan tujuan awalnya tadi kan mau melihat kamu. Iya itu. Jadi saya kembalikan. Jadi saya tidak langsung anak itu saya menghakimi karena enggak. Dikembalikan ke dia supaya dia sadar sendiri ya. Gitu. Tuh. Nah kau kayak gitu anak-anak. Gitu sih. Jadi budaya positif Pak ya. Budaya positif itu kemarin memang ada disepakati ya mereka atas kesepakatan mereka ya. Nah itu saya enggak sih Bu, kalau untuk kayak saya langsung pada prakteknya aja. Begitu gitu. Saya enggak
anak-anak nanti kita begini, kamu nanti nggak boleh begini, nggak ada gitu. Itu kan sudah ada warning berarti itu. Jadi anak langsung kayak kaku gini. Nah, nanti dia kayak kita membatasi gerak mereka. Kalau pemikiran saya tuh di kelas. Jadi saya langsung memunculkan dari aksi nyata saya ke interaksi saya dengan anak-anak. Jadi anak-anak sudah iya, jadi langsung pada aksi nyata aja sih. Oh iya. Seperti itu. Jadi anak-anak oh iya, tadi kan Mr. Indra kan dari sini. Nah, kamu harusnya kayak gimana, nak? Kan coba kamu bantu dulu temanmu ya. Iya, Mister. Ada satu anak saya tuh, Bu, hiperaktif. Nggak bisa diam. Cerita gini. Nah, langsung kadang saya duduk. Sudah Mister Indra juga mendengarkan dia cerita menariknya seperti apa gitu kan. Udah Bang Mister, aku cuma cerita gini. Jalan lagi saya ditinggalin. Dia pindah-pindah, Bu. Mister saya duduk di sini ya, aku mau kerja sama ini. Boleh, duduklah. Jadi saya enggak melarang. Nah, sekalian ternyata ada yang itu tadi yang pembelajaran berdiferensiasi, yang anak kinestetik ternyata itu ternyata sudah saya itu namanya ini toh. Berarti saya sudah lakukan. Oh, berarti dan memang Mister aku malas nulis cuma segini aja jawabanku. Enggak apa-apa. Memang terbukti ya. Iya, ada memang. Jadi saya tuh memang kayak memenuhi kebutuhannya dia ini anak karena dia akhirnya bisa menyelesaikannya dengan caranya dia sendiri. Iya, betul. Yang penting belajar aja kan, Bu. Saya baca di mode diferensiasi ternyata ternyata anak ini termasuk gaya belajar kinestetik. Tapi dia tetap selesaikan tugasnya ya? Selesaikan, Bu. Tapi begitu banyak jalan-jalannya. Banyak, pokoknya dia ibarat kan ya namanya temannya mengacau cerita lagi nih ikut juga temannya. Tapi temannya bagus. Sambil dia menulis. Sambil dia mendengarkan ya Allah. Gitu jadi ini. Jadi makanya saya bilang, sudah saya lakukan. Ternyata saya merasa bangga gitu Bu ya karena ternyata ini namanya gaya belajar kinestetik ini anak. Ya, artinya kita Pak Indra sudah tahu teorinya, sudah tahu ilmunya, jadi enak sudah menerapkan. Tinggal saya memperkuat lagi gitu. Ternyata ya. Jadi waktu sebelum dapat modul ini saya tidak tahu itu apa namanya, tapi saya melakukan ya maksudnya kita tidak memaksakan anak kamu harus belajar enggak, kita maunya dia. Jadi kalau misalnya guru yang tidak sabaran itu Pak, sudah menegur sudah dia. Pasti. Karena ada kenapa kau jalan-jalan terus? Ya pastinya begitu kan. Duduk di tempatmu, diam seperti temanmu. Itu tidak paham. Tapi memang ada juga anak-anak itu Pak yang audio itu yang tidak bisa ribut ya. Kalau audio ya. Iya. Kayak siswa saya itu, Bu itu ributnya Bu, saya tidak bisa menghafal. Benar ya. Ya Allah berarti audio dia. Berarti kita ini guru Pak memang luar biasa hebat ya. Masuk psikologinya, kita bisa tahu karakternya anak-anak. Luar biasa nih Pak. Jadi tentunya sangat beruntung ini siswa yang mendapatkan Pak Indra jadi gurunya. Karena kematangan emosionalnya Pak ya, mudah-mudahan tetap dipertahankan. Iya, Bu. Karena guru anak-anak itu cuma itu saja sih sebenarnya Pak ya, yang diinginkan, yang dibutuhkan kenyamanan hatinya belajar. Tapi kalau misalnya baru melihat gurunya takut, nah berarti tidak pembelajaran itu takutnya tidak selesai kan? Iya. Tidak sempurna. Kayak mereka kan Bu, baik ada gurunya maupun tidak ada gurunya. Kalau saya misalkan ngajar di sini, anak-anak yang lewat tuh singgah deh dulu. Kamu nak kenapa berada di sini? Kamu nggak belajar kah? Saya tanya. Belajar. Itu ada gurunya kenapa nggak masuk? Aku masuk di sini aja mah Mister. Mau dengar Mister Indra ngajar, nggak boleh gitu. Gitu kan. Kan kamu sudah nanti kan ada pelajaran Mister Indra sendiri. Nah kamu baru di situ. Nggak maunya di sini. Nah, nggak mungkin saya kembali ini anak terus karena saya lagi mengajar juga gitu kan. Udah saya biarin aja. Iya, apa-apa. Dan apalagi anak-anak SMP Pak ya. Mereka itu ya kalau misalnya dia suka kita itu Pak. Di mana-mana pastinya menyapa Mister misalnya kan Pak ya. Hai Pak. Saya pernah cerita ya kemarin tuh Bu. Saya selalu jalan sama guru-guru yang lain gitu kan. Pokoknya dari apakah di sekolah atau di luar lah. Mister. Nah, Mister aja yang disebut. Iya, itulah makanya tuh gurunya lain. Gurunya kan cuma Mister. Enggak Pak Bu. Anak mungkin karena malu kali untuk menunggu. Kan bisa Bu. Itulah karena anak-anak itu sudah tahu kan. Anak kan juga tahu karakter kita seperti apa. Ini guru enak bisa diajak ngomong, bisa diajak bercanda. Ya maksudnya bisa masuk ke dunia kita. Iya, tahu anak-anak itu. Biasa. Untuk pengalaman komunitas praktisinya kemarin Pak bagaimana itu bisa diceritakan Kak? Ada saat mereka masuk di grup itu bagaimana ceritanya? Nah itu kami belum ada membentuk grup untuk komunitas praktisi hanya berupa kayak ya seperti tadi saya bilang
oh ini ada teman yang bercerita masalahnya gini, kayak Pak Kukung gitu, dia cerita, bagaimana tuh ya Mister, kalau anak saya kok nggak bisa seperti ini gini. Jadi saya bilang kan, Bapak sudah lakukan ini kah? Nah itu bilang, oh itu juga permasalahannya sama saya. Nah jadi gitu, coba kita Pak Kuku saya pernah melakukan ini loh Pak Kuku. Dari pengalaman sendiri ya. Sebaiknya Pak Kuku tuh memang kita harus aktif karena ini kan anak-anak masih di bawah dengan kita, beda dengan anak SMA yang mungkin mulai mandiri. Nah ini enggak, saya bilang, oh ya udah Pak Kuku harus melakukan ini. Karena pas sudah begitu, nah itu tadi ada muncul yang komunitas praktisi, oh ini karena ibu dulu pernah curhat soal ini, nah ini soal permasalahan, saya ajar. Nah begitu saya mengambilnya Bu, dari kasus-kasus mereka itu. Tapi mereka yang datang ya ke Pak Indra menyampaikan masalahnya itu ya. Gitu, nah kan kenapa, maksudnya kan ada guru mungkin lebih enak ngobrol sama saya kali ya, kayak gitu kan. Jadi termasuk yang guru-guru baru itu? Iya, rata-rata guru-guru baru itu Bu, yang bercerita tentang hal-hal seperti itu. Itu suatu kebanggaan Pak ya, artinya ada orang yang mau bertanya ke kita, ada orang yang mau sharing-sharing dengan kita kan. Nah, berarti ada juga yang para senior sih tadi, sudah senior sudah bertanya sama teman, karena itu sudahnya kenapa Bu saya pernah lakukan ini, nah itu sudah tak usah, maksudnya kita sudah melakukan itu, dasar anaknya aja pemalas begini. Aduh sudahlah. Stop sudah saya kan berbagi pengalaman saya bahwa saya melakukan ini loh Bu, anak itu akhirnya mengerjakan gini. Enggak, dasar anaknya pemalas gitu, orang tua tidak praktikan gitu. Tidak mau mendengar ya, berarti kan mendengar saran. Berarti nggak bisa, berarti ibu ini nggak bisa masukkan ke dalam komunitas praktis karena memang dia sudah langsung stuck begitu dia ngomongnya. Dia tetap kekeh dengan pendapatnya sendiri ya. Juga kan ibaratnya tidak mau ibu masuk ibaratnya memaksa. Betul. Saya hanya mau orang-orang yang mau saja sharing dengan saya, itu saya aja, berarti dia memang berpikir terbuka gitu kan ya. Dia mau belajar, dia mau memperbaiki diri, dia mau ada perubahan-perubahan positif kan. Tidak apa-apa Pak, walaupun tidak banyak, yang penting mereka konsisten aja, saling sharing kan. Kemarin yang dituntut itu 5, saya komunitas praktisi. Kan kemarin komunitas praktisi saya itu hanya 3 tadi yang ekskul aja saya ambil Bu. Tapi karena ada 5, coba saya tambah 2 lagi deh. Gitu. Atau saya mau mencoba cari orang lain deh. Siapa yang saya curhat. Saya menganalisis semua itu tuh Bu. Saya bilang, oh si ini Pak ini. Pak Bapak pernah kan masuk begitu. Nah di CGP kami tuh Pak, di program guru penggerak kami ada materi tentang ini komunitas praktisi. Nah karena Bapak keresannya seperti saya dulu, Bapak masuk komunitas praktisi saya, oh kayak gitu Kak ya. Iya, nanti kita belajar sama-sama. Iya, nah itu ternyata guru-guru muda itu kan banyak Bu, makanya guru-guru yang saya ambil. Itu sih dibandingkan dengan saya bedakan antara saya punya komunitas praktisi yang untuk program saya ekskul itu, program individu saya di program guru penggerak, sama di komunitas praktisi saya bedakan. Oh begitu. Jadi yang ekskul itu ada juga kelompoknya. Ada. Berapa orang di sana? 3 orang guru. 3 orang. Jadi tapi fokus ke pengembangan bahasa itu ya? Iya, karena mereka tertarik minat perhatian bakat mereka ke situ. Nah, jadi kalau itu sudah masuk ke situ, saya mencoba cari lain siapa lagi ya. Karena dibutuhkan 5. Saya mau tambah 2, tapi kemarin ada yang curhat tentang ini, coba saya masukkan deh, kayak gitu aja sih Bu saya. Jadi guru ada juga tersendiri, ekskul juga ada. Ada sendiri. Makanya saya bilang saya mau mencari orang lagi gitu. Yang penting itu kehadirannya Pak Indra aja di situ kan. Iya sih. Mereka pada saat ada masalah kasihan pastinya ke Pak Indra itu. Iya, kami cerita lah Bu, tapi kami tidak buat grup sih kayak gitu karena apa ya? Jangan terlalu formal ya. Iya. Yang biasa aja, bahwa inilah orangnya gitu. Kemudian tindak lanjutnya Pak? Ya pasti kalau tindak lanjut itu dalam komunitas praktisi ya pasti kami selalu komunikasi sih kalau ada masalah yang perlu memang, oh ini permasalahannya dari guru si A yang begini-gini, dikasih solusi. Iya, solusinya kayak gini deh Pak, coba kita kayak gini. Kalau bahkan saya pernah melakukan, saya akan sharing, tapi kalau belum pernah, berpikir kita cari jalan keluarnya gimana ya sebaiknya gini, atau misalkan ketemu lagi, Bu coba sini Bu, Pak Kuku melakukan begini, mungkin kan sebaiknya begini. Saya sudah pernah melakukan misalnya ini, mungkin ada alternatif yang lebih kali yang bisa membantu. Oh kalau saya sih bilangnya tuh melakukan kayak gini, mungkin baiknya begini kali. Nah gitu dah. Iya, dan itu kalau dapat saran begitu mereka langsung terapkan ya? Iya, Pak Kuku langsung, oh iya kayak gitu. Nah dia mungkin lakukan itu tuh Bu. Iya. Gitu sehingga nggak ada lagi kayak selanjutnya sudah ada, berarti dia sudah lakukan kayak gitu sih Bu. Iya, berarti ada pengaruhnya ya, ada efeknya. Luar biasa Pak, berarti dari ini menjadi problem solving dulu Pak ya untuk teman-teman guru. Kayak gitu sih. Iya, penting itu sih.
Karena namanya guru itu kan hari-hari bertemu dengan murid, Pak. Kalau misalnya ada guru yang bisa sharing-sharing pengalaman itu kan luar biasa. Iya. Terus kira-kira Pak sudah sesuai dengan tujuan dengan teman-teman ini yang sudah bergabung Kalau komunitas praktisi sesuai dengan harapan kah dengan tujuan? Iya, sudah pasti sesuai itu, Bu. Iya. Sudah sesuai karena kita punya keresahan yang sama, permasalahan yang bukannya sama sih, mirip-mirip seperti itu. Iya. Jadi pembacaannya juga kalau di saya ini ternyata bisa, tapi apakah mungkin ada yang tidak sesuai juga, Bu, dengan apa yang saya sudah share? Dikarenakan mungkin guru ini kayak satu contoh Pak Kuku tadi lah, kurang penguatan dalam dirinya gitu, maksudnya masih labil ya begitu iya, ya. dia kayak kurang kayaknya kita mungkin ada tindakan lebih tegas gitu. Iya. Teman-teman Pak Kuku, nah kamu harusnya gini. Dari kata-kata tuh lemah gitu nah. Iya. Nah coba yang mana? Nah beda dengan kayak gitu kan ada tegas. Nah dia kayak gitu, jadi membuat anak aduh, nah gitu. betul. Nah, jadi ada penguatan dalam diri yang memang kita sehingga anak tuh tahu aura kita. Artinya kita ini kan guru memang harus memposisikan diri sebagai guru ya. Gitu, nah, Bu. Dia terlalu Tapi lemah. jangan juga menggunakan guru itu sebagai penguasa, bukan di situ maksudnya ya. Iya. Kalau Pak Kuku itu guru mapel apa ya? SBK, Bu. SBK ya. Iya. Dia kayak sekarang anak SMP nih kalau misalnya gurunya itu terkesan lemah begitu Pak ya. Kadang anak-anak mau yang lebih di atas ya. Dia butuh harus dia tuh memang kan tegas. karakter gurunya tuh guru lembek. Nah gitu. Kayak saya pernah dapat itu dari anak tuh sama Pak Kuku gini nih. Pak Kuku nggak bisa Pak. Oh, nggak bisa apa, saya mau dengar dulu nih dari anak. Bapak, saya sudah tanya gini, kayak kurang pas mungkin solusinya menurutnya dia itu. Begitu. Dia nggak Bapak, kayak gini. Tapi sebenarnya Pak Kuku ini mau kasihannya, mau dianggap. Cuma kurang penguatan dalam dirinya, dia tidak tahu apakah dari mau menyampaikannya itu gimana, tindakannya dia itu gimana. Nah pada saat ketemu tuh anak, nah itulah. Jadi padahal kok kan saya berhasil dewasa gitu ya. kan ya, padahal ya sudah masuk status dewasa, sudah S1. Saya bilang kan saya kok berhasil gitu lah di saya gitu kan Bu ya. Kenapa dia tidak? Nah makanya saya kembalikan, apakah kurang dari penguatan dalam dirinya dia itu menyampaikannya, komunikasi kurang percaya diri juga kali ya. Dia terus juga dalam tingkah lakunya dia kurang tegas. Masalahnya kalau guru itu ada masalah dengan siswa kadang mempengaruhi semangatnya juga Pak ya ke sekolah ya. Iya. Kalau misalnya siswanya itu kurang welcome dengan gurunya kan ini juga membuat kita tidak semangat. Tapi itu bagusnya Pak kalau guru bisa menguasai anak-anak sudah bisa menguasai hatinya, enak sudah itu Pak. Mereka akan menurut itu. Benar Bu. Tapi itu tergantung kita juga sih caranya. Tergantung kita memang kita lagi itu kembali ke diri kita. Iya. Kalau anak ini misalkan anak ini kan kayak di dalam kelas tuh Bu. Anak ini suka keluar. Saya alami itu. Suka dia keluar. Iya. Jadi saya bilang, kamu kenapa sih nggak suka keluar? Ada apa sih yang menarik di sana dibandingkan dengan di sini gitu kan? Jadi terus saya bilang, enggak Bang, memang anaknya kinestetik juga gitu kan. Suka keluar. Itu ciri-cirinya itu. Suka keluar. Tapi begitu dia duduk dia kerjakan gitu. Nggak selesai, pernah nggak selesai? Bisa saya nggak selesai. Ya udah kamu kerjakanlah di rumah. Nah, ya seberapapun apa kamu kerjakan semampu kamu, bawalah nanti besok atau kapan kamu mau, saya kembalikan ke dia. Iya. Jadi saya mulai tanggung jawabnya gimana. Bagaimana? Kapan kamu selesaikan? Saya mau nuntut dia ngomong nih. Iya. Jadi nanti saya kembalikan ke kata-kata lo, kemarin kamu ngomongnya begini, sekarang kenapa bisa? Kalau seandainya saya antisipasinya ke situ aja sih, saya dengarkan dia ngomong. Udah Mister, saya nanti hari kapan saya masuk lagi? Hari ini boleh kamu Mister? Boleh. Kamu bawalah semampu kamu lah kamu kerjakan. Nanti kalau sudah ngerti, ya nggak ngerti tanya sih nanti Mister Indra bantu kok. Gampang kan? Ya sudah gitu aja sih Bu. Betul ya, minimal ada itu rasa tanggung jawab di situ lah. Kita melatih anak-anak juga untuk kita sudah mengerti mereka agar kebutuhannya dia terpenuhi. Dia melakukan juga apa yang menjadi nanti tanggung jawabnya dia. Tapi kalau misalnya disuruh tugasnya nanti ya, itu dia bawa betulan itu tugasnya? Iya, dia bawa betulan. Kadang kalau misalkan dia yang lain siswa lain lagi, kadang-kadang kalau misalkan dia sudah janji tapi dia lupa, kapan sih kamu membawanya? Lah Mister, nanti sore lah, nanti siang saya pulang dari sekolah, janganlah nak kamu bolak-balik. Besok-besok masih ada hari esok kok. Saya takutnya nanti anak pas sudah pulang sekolah kembali lagi sekolah. Takutnya berpikir gitu orang tua. Saya nggak mau ada kondisi kayak gitu.
pokoknya tunggu datang ke sekolah aja lagi kamu bawalah ya, langsung taruh dalam tasmu kalau kamu sudah selesaikan. Udah, gitu aja sih Bu. Jadi penilaiannya Pak Indra di situ anak ini mau saja belajar, dia punya tanggung jawab. Semua itu anak tuh mau, hanya anak ini tidak diperhatikan orang di rumah, tidak diperhatikan orang di rumah pasti itu. Makanya ini tidak selesai. Ya itu tadi waktu saya panggil anak wali saya, kebetulan orang tua ngambilin rapot, saya selalu tanyakan, ini anak kenapa bisa begini? Dia pokoknya main game. Pokoknya intinya orang tua tidak memperhatikan, langsung menyalahkan anak, kurang memperhatikan sekali. Karena itu tadi alasannya orang tua tidak tahu teknologi, tidak tahu mata pelajarannya apa. Jadi pastinya tidak ada kontrol ya dari orang tua ya. Orang tua juga, ya nanti bilang, bapakku bodoh, nggak mungkin kan Bu, orang tua ini, nggak mungkin juga orang tua menjatuhkan dirinya sendiri. Kayak makanya gitu sih. Berarti anak-anak itu belajarnya nanti di sekolah aja ya Pak ya, pada saat bertemu guru. Iya. Iya. Tantangannya Pak selama penerapan komunitas praktis itu? Ada nggak Pak yang merasa dianggap sebagai tantangan? Bukan kendala sih, jangan dikatakan kendala atau halangan, tapi tantangan. Pada saat mengajak Pak Kuku, mengajak yang lain. Tantangannya sih sama ini nggak ada sih saya dengar apa-apa gitu, nggak ada karena kan satu memang guru junior ya, maksudnya guru muda semuanya gitu kan, jadi enak aja bisa diajak komunikasi gitu, kerjasama iya gitu. Hanya kadang kalau misalkan kita lagi cerita gini ada guru senior datang, kenapa? Ya pasti mau tanya gitu, kepo gitu. Oh ini babu begini, anaknya gini. Itu Pak Kuku yang harusnya begini dong, jangan Pak Kuku kayak begini. Aku tuh diam aja dengerin dulu kan. Ada guru seperti itu di sini Bu. Jadi saya cuma diam aja. Bagaimana? Tuh Pak Kuku dengerin orang tua dulu begitu. Jadi gitu, iya benar Bu, iya Bu. Kalau Pak Kuku dalam hatinya itu siapa juga yang suruh bicara ini? Nah, Pak Kuku, ya namanya kita ini maksudnya, ya diamlah mendengarkan iya-iyanya. Jadi kita nggak mungkin akan kayak, ibu anu kan mau begini, nggak mungkin. Iya. Gitu. Dia bawa canda aja kan ya. Gitu. Jadi dengerin tuh Pak Kuku gitu, nggak boleh anu begini-gini, makanya Pak Kuku gini, iya. Tapi Pak Kuku nggak ini juga ya, nggak sensitif orangnya ya. Dia bawa aja Bu, kalau orang suka bercanda juga. Jadi kira-kira hal yang menarik itu Pak pada saat mengajak orang itu masuk di komunitas praktisi, ada ndak hikmahnya Pak kalau menurut Pak Indra, pembelajaran yang bisa diambil? Kalau saya sih kalau untuk yang itu tadi yang masuk mereka masuk tuh di situ saya senangnya mereka akhirnya mau di situ kan, ternyata yang mau berubah dipelajari sama yang dipelajari kita itu di sana, terus ternyata saya analisis memang mereka guru-guru ini ternyata begini, itu pun saya ajak karena mereka mau, dari situ aja sih. Padahal ya berarti ini mereka mau diajak saja ya, mau diperhatikan juga. Karena saya pun menyampaikannya juga, Pak Kuku, Bu Ika, pernah kan Bu Sri, pernah kan ya waktu itu Anda menyampaikan ada masalah ini, terus kita kalau masih sharing lah berdua, saya nyampaikan begini pernah kan. Di waktu kami pelatihan itu di penggerak ada seperti ini modulnya, harus komunitas praktiknya. Ini saya masukkan ya karena memang ternyata ada memang aksi nyatanya seperti ini. Iya betul. Nah di situ mereka akhirnya mau, kadang-kadang ada tindakannya seperti itu, jadi mereka mau, kecuali kalau tidak ada, ibu mau masuknya dan ngapain ini gitu kan pasti orang dan kalau kita menunjukkan buktinya udah enak. Dan dia merasakan ada manfaatnya kan, ada yang dia bisa dapat pasti situ. Iya, dia dapat manfaatnya itu tuh dari kita sharing tadi lah. Jadi selama ada komunitas praktis itu, setiap mereka ada permasalahan langsung ketemu itu ya, komunitas praktis itu ya. Gitu. Mereka bincang-bincang, sharing begitu ya. Mereka cerita dengan yang lain ya, tapi kalau menurut mereka yang mana nyaman itu mereka datang. Kayak kemarin itu kan Pak, waktu kita Lokasari ada simulasinya, misalnya teman-teman menyampaikan apa masalahnya. Dan yang lainnya memberikan solusi, itu kan kayak enak Pak ya. Iya. Rekan sejawat kita memberikan masukan, jadinya kita terbantu, nyaman. Kalau penerapan positif disiplin Pak, itu bagaimana kemarin pelaksanaannya di? Masih proses penerapan disiplin. Itu yang langsung aksi nyata ya Pak ya, disiplin itu. Kalau teman-teman yang lain kan memang mereka meminta kesepakatan dari anak-anaknya, keyakinan kelas kan ya. Iya. Ya misalnya muridnya itu anu saja Bu, kita tidak boleh buang sampah di sembarang tempat, tapi mereka yang bilang katanya kita tidak boleh bertengkar, kita harus selalu menyayangi. Itu memang ada ruangnya seperti itu, jadi gurunya itu memfasilitasi seperti itu. Nah pada saat ada yang melanggar, inilah diingatkan kan, kemarin kan kalian yang bilang seperti itu ya. Seperti itu sih metodenya, tapi bisa sih beda-beda. Beda Bu, yang penting tujuannya. Aksi nyata saya, jadi
tidak, justru anak yang berbuat kayak gitu sedikit, yang kayak indisipliner gitu ya Bu ya, sedikit sekali. Jadi saya kembangkan, coba lihat ya, saya langsung menunjukkan, lihat teman-temanmu seperti ini, Mister Indra tadi seperti ini ya kan. Jadi saya melihatkan bukti nyatanya ke anak-anakku. Jadi setelah ada aksi nyata itu dijelaskan kembali ya? Saya enggak jelaskan kembali, saya Iya, ke anak itu digambarkan. langsung Bu. Langsung ke anak itu yang indisipliner misalkan. Iya. Jadi kan seperti yang saya katakan tadi, minim sekali untuk anak-anak yang melakukan itu. Jadi karena semuanya itu pada baik-baik saja gitu sih Bu. Iya. Jadi untuk saya tidak, oke, sebelum belajar kita membuat keyakinan kelas seperti ini. Nah itu kemarin saya bilang, saya beda sih, kayak anak saya tidak langsung, karena ibaratkan langsung anak itu dia stuck di situ. Gimana nggak bisa bergerak, yang ibaratkan kayak gitu kan Bu ya. Karena dia sudah ngomong kayak begini. Ya ngomong kan mereka, saya kan enggak. Oh iya, gitu iya kan, betul. Iya gitu Bu. Iya betul. Kalau misalnya nanti dikembalikan kan sudah disepakati kemarin, kan bukan saya Bu yang. Iya. Ada anak seperti itu. Iya, kritis juga ya. Kritis. Jadi saya tidak mau mengatakan saya tidak mau seperti itu, karena langsung membatasi gerak mereka. Saya nada ngomong seperti ini, jadi saya pun langsung, oh inilah, ya anak ini melakukan ini, saya pun kembalikan. Tadi saya dikasih teman seperti ini, saya Mister Indra seperti ini, ya gimana menurutmu? Oh gini, nah ya sudah. Kalau yang indisipliner tadi itu bagaimana misalnya dia Pak? Nah misalkan kalau indisipliner kayak gini, masalah kayak misalkan atribut lah, kita dilihatkan gitu. Dia kurang lengkap. Iya kurang lengkap. Saya tanya, kamu kenapa belum ada uang Mister Indra? Saya mau tanya dulu, pokoknya kenapa bisa? Kan ada ini, orang tua saya nggak kasih, sama saya cuma sekian, gitu. Terus selama itu udah ada ya bantuan yang lebih gitu, misalkan lebih dari orang tua, nggak ada Mister. Pas-pas ya. Pas-pas gitu kan. Apa aja kamu nggak punya, yang ini sama ini. Kalau Mister Indra belikan gimana? Iya. Janganlah Mister. Gini. Yang mana juga kamu butuh yang mana? Gitu. Itu sih saya tanya, sampai saya bawa bercanda gitu kan. Ya kalau Mister baik hati berikan ini aja lah, gini. Tapi memang tidak ada Pak ya, memang tidak lengkap atributnya memang itu. Tidak lengkap. Bahkan ada anak wali saya itu memang sama sekali tidak lengkap. Saya tanya dulu memang anaknya kenapa begini. Ya kasusnya masalah ekonomi keluarga itu saya tanya. Akhirnya untuk membuktikan ucapan ini anak, saya panggil orang tuanya. Bagaimana Ibu? Saya mau mendengarkan penjelasannya Ibu. Anak ini tidak lengkap, kenapa? Sudah setahun lebih loh. Anaknya selalu dipanggil, dan memang wali kelas juga pasti akan lebih sering dipanggil. Kenapa? Ini wali kelasnya nggak berhasil. Dipanggil sama BK ya? BK. Kepala sekolah. Karena bilang, kamu tuh kelasnya nggak berhasil. Walaupun Bu, kan kita kan masih menelusuri dulu gitu kan Bu. Ini kenapa? Karena baru juga wali kelasnya ini mendapatkan anak. Seharusnya kan memang wali kelas dulu yang menyelesaikan Pak ya, sebelum ke kepala sekolah. Harusnya di guru piket. Guru piket. Guru piket dulu ini anak. Tapi yang namanya guru piket kan kita kan selalu mencatat gitu kan. Caranya pas sudah banyak baru ke wali kelas baru BK baru ke kelas. Tapi kadang langsung kelas. Tapi kalau misalnya masih bisa diselesaikan wali kelas dulu. Iya, wali kelas dulu. Ya udah kan kita panggilkan kayak begitu ya sudah. Memang menjadi aturan utama Pak ya, masalah atribut itu di sini ya. Biar dia rapi, gitu kan, tertib. Dasi apa semuanya, lambang lokasi. Luar biasa Pak. Jadi akan menjadi karakter kan nantinya itu ya. Cuma yang kerapihan. Ya maksudnya memang yang tantangan saya satu. Saya bertindaknya seperti ini, yang lain tidak gitu kan. Mau saya kasih tahu, mungkin kalau yang muda oke lah. Ya kalau yang muda, cuma yang senior itu waduh, jangan. Untuk orang itulah kayak tidak mau diajarin ya begitu ya Pak. Bukannya kita kan kayak ya, makanya seperti saya bilang, saya tidak akan ngomong itu kalau dia tidak ngomong duluan. Takutnya nanti menggurui. Kamu siapa? Baru kemarin sore ngomongnya gitu kan, saya lebih diam. Jadi apa yang dia biarlah dia, saya gitu, yang menjadi asisten gitu sih saya. Jadi memang kasihan juga ya sebenarnya. Tidak kita masalahnya anak-anak kita ini kan bukan hanya anak walinya kita ya Pak Indra ya, tapi semua yang ada di SMP ini. Jadi saya akhirnya pun berpikir satu, kalau saya pikir saya menangani anak-anak yang memang yang ketemu dengan saya, itu satu, itu ruang lingkupnya kecil. Kemudian kalau ada anak wali saya, kembali saya pun langsung juga handle. Itu sih tupoksi saya itu di situ. Bermainnya saya di situ. Ada berapa rombel Pak? Anak walinya satu rombel. Terus yang di mapel? Kalau yang di piket kan macam-macam Bu. Jadi cuma saya mau menampung kenapa. Saya tadi bilang kenapa beda dengan anak-anak mereka.
besok anak lengkap. Nah, tanpa mengetahui kenapa gitu. Saya bertanya apa sih alasannya gitu. Nah, pasti kita mendengar alasan dulu. Ya ini datang kan sebenarnya anak ini mau lengkap badan tapi dari orang tua ini gimana? Kita harus dengarkan dulu. Kan? Mungkin dari ekonominya anaknya juga mengerti. Salah dulu belum terlalu penting gitu. Ya udah. Jadi penyelesaian masalahnya langsung dengan emosi begitu Pak ya? Iya, dengan mereka ya udah nggak mungkin juga saya kayak menggurui ibarat kayak gitu. Kalau mungkin yang muda-muda mungkin saya bisa gitu kan. Nah tuh seperti kebetulan bukan saya bukan piket, tapi kebetulan Buddha Ibu Sri kemarin. Kenapa gitu tuh? Iya kamu tuh harusnya begini. Kenapa tidak langsung tanya kebutuhannya kenapa sih? Gitu kan. Nah itu ya sih Pak Indra ya Mister ya nggak tahu lah. Iya aku waktunya nggak cukup kalau kita tanya-tanya kayak gitu sih. Kalau caranya Pak Windy kemarin nih, Bu Windy itu Pak dicatat aja dulu, dicatat aja dulu yang melanggar, kemudian nanti ada waktu yang kosong dipanggil. Nah itu ada di situ segitiga restitusi sudah diterapkan di situ. Nah kalau itu saya bertanggung karena wali saya saja yang bisa seperti itu. Iya. Kecuali kalau saya memang yang tiket sendiri, saya sudah tanyain, sudah saya catat namanya, pelanggarnya ini saya tanyain sih. Oh iya betul Pak. Jadi Pak Indra ini betul-betul menjaga posisinya ya, sangat tidak mau mengambil tupoksi orang lain ya. Nanti saya dianggap menggurui. Dan mereka juga kan ada wali kelas ya. Iya. Jadi ya urusanmu lah dulu selesaikan. Nanti kalau sudah benar baru bisa. Maksudnya sudah memang menyeluruh tidak ada anak-anak atau baru. Tapi saya ingat Bu Indi kan memang BK ya, memang beliau berwenang. Memang wewenangnya dia gitu kan. Iya, mudah-mudahan enggak apa-apa Pak, yang enggak apa-apa dari kelasnya aja dulu Pak Indra kan mudah-mudahan jadi contoh. Iya, kan parameternya itu kan kalau misalnya tidak ada kasus, kalau minim kasus kan berarti berhasil di situ pendekatannya dari wali kelas. Tapi kalau misalnya yang ini pasti akan sering-sering juga disebut-sebut itu. Iya, sering dipanggil. Gitu. Karena bermasalah siswanya kan. Apalagi kalau sudah gitu, karena ini tidak tahu apakah dari teman-teman atau dari kepala sekolah semuanya. Wali kelasnya tidak berhasil. Gimana nih mereka mengatakan begitu? Iya. Tapi kadang saya gitu Bu, ke baik yang sudah guru lama maupun guru yang baru pada memang kamu cocok untuk masuk ikut guru penggerak, saya bilang coba ikut atau mempelajari bagaimana menangani kasus ini, berpikirnya seperti ini gitu. Pokoknya semua coba dia masuk. Iya. Boro-boro masuk pas diri saja keteteran masalah tugas. Tapi kenyataan dia melihat Pak Indra kasih gitu kan, karena saya banyak banget ya ampun sibuk dikit-dikit berpenggerak gitu. Bilang aja itu artinya saya dibutuhkan di sini. Gitu. Terus tanggapannya anak-anak Pak dengan penerapan disiplin positif itu yang caranya Pak Indra dengan aksi nyata dulu, dengan memberi contoh dulu, itu anak-anak bagaimana Pak? Yang pasti senang ya, tapi senang itu dari sikapnya dia tidak kemukakan dia tidak ucapkan secara langsung karena karena saya juga tidak mau kayak seperti kata memuji diri sendiri. Iya, betul. Saya cuma melihat dari tingkah lakunya nih anak. Anak sudah biasa lah kalau kita lihat kebahagiaan anak tuh dia senyum langsung dengan kita ini semua biasa takut. Maksudnya kan dia karena kan tidak lengkap yang biasanya panggil gitu kan. Ini sudah dibantu tadi dengan ini. Dia senyum, berubah dengan sikap, nah itu saya sudah tahu sudah. Iya, dia merasa nyaman begitu ya. Itu aja sih yang saya lihat. Saya tidak ada bagaimana nak, saya tidak usah bertanya secara langsung. Dari ininya aja ya, dari tingkah lakunya. Tingkah lakunya dia, ekspresinya dia menunjukkan ke saya, sudah dia senang kok rasanya. Sudah sih. Iya. Ini mereka kelas 8 Pak ya? Iya, kelas 8. Oh iya. Jadi masa-masa ada yang suka cari-cari perhatian ya. Anak semua rata-rata sini Bu. 15 tahun ya. Saya ngajar dari 81 sampai ke 9 kelas. Semua anak-anak tuh butuh perhatian. Butuh perhatian dari guru itu sudah pasti. Cuma aplikasi mereka tuh beda-beda. Karena butuh perhatian itu beda-beda. Caranya mereka meminta ya. Beda-beda Bu. Jadi dari kita sendiri saya langsung berpikir cepat. Ya anak beda, minta katakan kayak gini. Yaudah, katakan begini. Wah, gini. Saya langsung berpikir cepat di situ Bu. Walaupun saya kadang-kadang lelet. Saya berpikir cepat gimana. Karena kan ini masalah dihadapi sekarang loh. Iya. Saya bilang gitu. Jadi saya bergerak cepat juga, berpikirnya cepat saya bilang. Saya langsung tindak. Gitu. Iya betul. Kalau misalnya didiamkan itu lama nanti solusinya Pak ya. Iya. Takutnya ini ya memang
ini anak sudah lain, minta cari perhatiannya, ini anak lain. Langsung langsung kayak gitu. Jadi saya langsung pikir, ini anak langsung tiba-tiba langsung datang ke saya, sikap kayak gini udah langsung, atau kebetulan saya ada di posisi itu, itu saya langsung luar biasa. Kalau tantangannya Pak selama diterapkan proses itu? Apa ya tantangannya? Nggak ada ya? Iya sih, karena saya langsung berusaha menghandle semua itu sih Bu. Jadi pokoknya tantangannya kalau seandainya ada lagi kasus itu kan setiap kasus kadang kan beda-beda. Iya. Nah, Di situ lagi lagi bagaimana lain, berpikirnya di sini caranya. lagi. Iya, karena seperti ini. Karena kalau saya misalkan tadi saya ngajar di kelas ini begini, nah sementara ini saya mau hadapi anak ini sekarang seperti ini. Saya harus kayak gimana ya? Kayak gitu. Biasanya tuh kasus-kasus yang bagaimana sih Pak? Anak itu biasa tampilkan di kelas itu? Ya pasti ribut, kayak ributnya. Ribut. Kan ada yang ribut, ada yang ributnya itu macam-macam, ada yang kita pokoknya di dalam pembelajaran lah ya. Ada pembelajaran, pokoknya macam-macam lah, dengan gerak-gerik gaya belajar mereka tuh sudah macam-macam. Padahal ini pembelajaran. Padahal ini belajar. Jadi saya memang membiarkan tuh anak pada saat mengerjakan tugas saya selalu perhatikan tuh. Ini anak gimana? Saya perhatikan loh, ini dia suka jalan, ini anak ini. Saya perhatikan baik-baik tuh Bu. Sudah. Itu setelah saya mempelajari kasus itu, dia belajar ada kinestetik, ada visual, ada gini. Saya pelajari gini. Gini. Miss tuh ini pindah-pindah gitu biasanya. Jadi ikut ke sana ya, dekati ke sana ya. Iya gitu, saya liatin. Ternyata di kasus ini yang gaya belajar mereka beda-beda pasti karena saya lihat biarkan. Sedangkan ada saja Pak Indra di situ, dia pergi lagi ya. Iya, itulah. Berarti dia tidak gitu. tidak bisa lama ya, diam. Dia bisa pergi dia lagi, kesini lagi. Sampai cerita tuh ngomong, ya Mister Ya Allah. Iya, kadang saya bilang, kalau masih cerita dulu di sini, langsung jalan. Mister ini nggak sampai kedengarannya di situ, gitu kan. Karena saya bawa bercanda, ketawa-ketawa sama anak-anak. Iya. Jadi tidak perlu ada emosi-emosi untuk menegur mereka itu. Karena memang langsung diri saya tuh mempositifkan diri saya. Baik tingkah laku saya, pikiran saya, perasaan saya harus positif dan bertindak cepat. Itu yang saya alami dari diri saya sih Bu. Dan bisa mengontrol emosi Pak ya. Karena memang kalau misalnya situasi seperti itu kadang Pak langsung spontan itu ya. Kita mau marah. Gitu. Spontan emosi itu mau naik kan. Saya down sih Bu. Down itu saya mau mencoba, maksudnya gini lah, saya pernah berpikir kan biasanya ya urusan rumah jangan kau bawa ke sekolah. Iya. Saya memang selama ini bisa menempatkan itu, tapi saya mau tidak tahu lah apa karena sudah memang terbersih dalam ini, pernah terbersih, saya mau coba, saya mau marah kayak gimana sih. Maksudnya gitu, kamu maksudnya pernah terjadi sekali. Padahal itu dari rumah memang. Saya mau tidak tahu lah, marah dari rumah. Sebelumnya pernah bisa nggak ya? Saya tuh maksudnya tidak memposisikan masalah di rumah, di sekolah. Tapi saya mencoba, bisa. Saya mencoba untuk, ini saya sendiri maksudnya berusaha, coba bawa aja ke sekolah masalah ini gini. Dan memang akhirnya terbawa karena sudah ada kayak kemarin niat untuk begitu Bu. Emang nggak boleh kali ya kita sudah berniat kayak gitu. Mau dicoba ya, mau dicoba. Akhirnya gitu Bu. Kalau kamu nih Bang, kita duduk di situ. Jadi anak langsung kaget. Iya, padahal kesalahan kecil kan. Kok Mister Indra ini nggak biasa kayak begini, gitu kan. Jadi mereka langsung kayak, kenapa Mister Indra begini? Iya, jadinya mereka tegang, kalian takut. Gitu tegang. Saya pernah kejadian seperti itu. Berarti terbukti. Tidak usah membawa. Jadi tidak pernah lagi begitu Pak ya. Kembali ke diri kita gitu Bu. Karena jadi janganlah sampai ada langsung munculkan kayak saya tuh niat saya mau mencoba kalau ada masalah saya di sekolah. Artinya anak-anak itu tidak bisa dijadikan bahan uji coba Pak ya. Tapi memang Pak terkadang ada juga masalah dari rumah itu ya. Itu Pak memang manusiawi Bu ya. Iya. Karena kita jadi strateginya nanti itu pada saat masuk kelas pokoknya harus inilah sudah ya, harus pada saat mau bertemu dengan anak. Dari kita tuh mempositifkan diri kita gitu Bu. Kita punya pikiran terutama perasaan baru dari kita diri sendiri pasti. Pokoknya dibuanglah masalah-masalah di rumah tadi dulu. Disimpan. Luar biasa. Jadi saat ini anak-anak interaksinya bagus Pak ya. Bagus aja komunikasinya anak bagus. Apalagi kalau guru sudah nyaman sudah mereka cerita. Tapi kan Pak Indra ini kan memang dari dulu begitu ya caranya kan. Iya tidak jarang marah kan ya Pak. Iya jarang sekali marah gitu. Saya bukan pemarah sih saya kalau itu saya diam. Kalau misalnya marah sama siswa saya itu diam. Jadi
anak tuh akhirnya tahu karakter kita. Nah misalnya dia diam tuh, nah kamu juga ributan gini. Lebih bagus kok begitu ya, daripada dia meledakkan. Padahal saya sebenarnya itu saya diam, saya mau mengkondisikan kelas kalian ini dulu, saya bilang. Diam dulu. Akhirnya mereka sudah tenang, sudah gitu kan. Bagaimana perasaannya? Diam dulu mereka. Bagaimana perasaan? Mister Indra diam loh dari tadi di situ. Gimana perasaanmu? Diam juga mereka gitu kan. Mereka nih ya, mereka sadar sendiri. Iya, sadar sendiri. Padahal saya bermaksud saya diam tuh saya mau mengkondisikan kelas saya yang ribut gitu. Bukan karena marah. Bukan. Ya, gitu. Tapi berpengaruh ya Pak ya. Berhasil juga makanya anak tuh kadang ada ikatan emosional juga dengan kita gitu kan. Terus ini kayak gini ya, ini berarti tidak bisa diajak main-main ya, ya mereka tuh Bu, tenang. Yang sering buat rusuh itu berapa orang sih Pak? Sedikit aja Pak Bu. Yang itu suka ganggu temannya ya? Iya, yang satu anak ini kalau dia sudah ini semua akan aman. Gitu, karena saya selalu memperhatikan anak saya, anak wali saya dulu itu satu tinggal, ya itu karena tinggal kelas karena masalah itu sih. Karena masalah memang satu kinestetiknya yang terlalu berlebihan. Iya, berlebihan sekali Bu, karena datang ke sekolah pun kita selesaikan dia kayak mungkin kemampuannya tidak mencapai untuk itu. Mengontrol dirinya ya. Iya, anak itu karena dia anak kenapa tidak bisa mencapai ya, kenapa? Tapi tidak mungkin juga saya fokus ke sana anak ini, sementara anaknya banyak. Tapi prestasinya bagaimana? Menurun juga? Iya, waktu itu malah saya sehingga kayaknya sampai sekarang ini masih seperti itu anak ada perubahan. Sementara anak itu kinestetik Bu. Terlalu berlebihan dia ya, bisa jadi ada masalah di rumah juga kan.